Nah, dalam olahraga menembak, nafas, getaran, dan arah angin selalu diperhitungkan. Tapi terkadang peluru tetap saja meleset. Sama seperti hidup, kita selalu merencanakan sesuatu, tapi terkadang ada target yang gak sesuai dengan rencana. Seperti yang dilakukan Dongju kemarin. Namun sekarang, ia berusaha mengembalikan targetnya sesuai rencana. Dan karena belum punya tempat tinggal, Hana pun membolehkannya nginap di rumah, membuatnya senyum-senyum sampai pagi. Karena dapat menatap senyuman Hana ketika terbangun. Nah, meskipun tim mereka nggak jadi bubar, tapi komisaris hanya membolehkan mereka melakukan tugas promosi, membuat mereka kesal sepanjang hari, utamanya si Kim, yang Donju aja yang nggak mau kalah, apalagi bocah kesurupan macam ini. Untungnya ada Udin yang jago menghibur anak-anak, sementara Dongju dijadikan tukang pijat komisaris sebagai bayaran ia nggak dipecat. Tapi bukan Dongju namanya jika nggak jahil, di mana ia sengaja menekan otot komisaris sehingga saat wali kota datang. Ya, berkat Dongju mereka masih bergabung di tim khusus, termasuk si Dongju sendiri yang hanya diskors sebulan. Jadi untuk sementara Dongju dapat membantunya dari balik layar, yang pastinya Dongju nggak masalah. Toh hari ini ia sangat bahagia, membuat yang lain bingung karena nggak biasanya Dongju senyum mesum seperti itu. Nah, ketika kesasana mengambil barangnya, Dongju baru nyadar dengan buku catatan puisinya yang hilang. Ya, Inarko senyum-senyum sepanjang hari membaca buku itu. Gak peduli dengan si Gonro yang sok menggodanya, berbeda dengan si Leo yang masih belajar umpatan dalam bahasa Korea. Gak berapa lama, Joyong pun datang sehingga Inarko mulai ngeluh mengapa bahan untuk candy-nya belum juga di stok. Joyong sih berjanji akan segera menyelesaikannya akibat gangguan polisi yang menangkap pemalsu candy kemarin. Jadi sekarang tinggal si kambing yang mengurus pengiriman barang. Namun mereka nggak sadar dengan tim khusus yang diam-diam menyelidiki jalur narkoba itu. Ya, dari hasil penangkapan Bong Pil kemarin, mereka tahu kalau bahan dasar candy asli dan palsu hampir sama. Yang artinya jalur bahan dasar itu kemungkinan akan membawa mereka kepada Joyong. Tapi karena si Bejo datang, mereka pun pura-pura cari bahan masak. Padahal kan Bejo hanya ingin menunjukkan hasil analisis darah yang ditemukan di kasus penembakan kemarin, tapi mayatnya nggak ditemukan, membuat mereka sangat terkejut karena korbannya adalah Guangse. Nggak berapa lama Kim menjelaskan temuan baru kalau saat itu Bong Pil ke pelabuhan bukan untuk mengambil bahan narkoboynya, tapi mengurus beberapa bahan yang ditangguhkan bea cukai. Artinya bahan narkoboy milik Joyong pasti masih ada di pelabuhan itu. Dan memang benar, Joyong yang harusnya diskorsing muncul di pelabuhan, meminta Mas Bro nggak mengganggu barangnya, di mana ia pun menyuruh si kambing untuk segera menyiapkan truknya. Sementara mereka bingung harus pakai cara apa untuk menyita barang itu. Hanya saja mereka bingung mengapa sejak tadi Mansik garuk punggung. Ya, itu akibat semut api saat Mansik menggeledah barang si Bong Pil. Tapi bukannya dikasih salep, mereka malah menyebutkan kalau gigitan semut api itu dapat membunuh seseorang. Kan itu membuat Mansik panik dan akhirnya pingsan. Nah, di rumah sakit dokter menjelaskan kalau bukan hanya digigit semut, namun pencernaan Mansik memang terganggu. Tapi karena itu mereka kepikiran sebuah ide. Ya, untuk menggagalkan pengiriman barang tersebut, mereka melaporkan keberadaan semut api kepada dinas terkait, di mana Mansik yang mendengar itu seketika terbangun dari sakitnya saking semangatnya. Malamnya, Mas Bro hanya bisa minta maaf karena barang apapun gak bisa keluar dari pelabuhan akibat masalah itu. Namun Joyong malah dengan tenang menyebut nama putrinya Mas Bro. Kan si Mas Bro jadi panik, segera memohon ampun, bersedia melakukan apa saja. Namun ya, Joyong gak mau tahu, pokoknya bahan candy itu harus dikirim hari ini. Di saat yang sama, mereka nyamar sebagai petugas medis. Tapi karena Udin kebesaran, mereka bertigalah yang masuk mencari barang tersebut. Tapi di kesempatan itu, si Dongju malah cari-cari kesempatan untuk menggoda Hana. Padahal kan gadis yang sejak tadi di depannya adalah Inarko. Untungnya Hana muncul dari depan, sehingga Inarko gak ada pilihan selain kabur. Namun Hana berhasil menendangnya. Nah, saat ditangkap, Inarko tiba-tiba kejang, membuat mereka panik, mengira itu karena gigitan semut. Sehingga saat Dongju memeriksanya, ya, anak buah yang lain tiba-tiba muncul membantu Inarko kabur. Untungnya Dongju buru-buru melindungi Hana.
Tapi karena itu Dongju teringat kalau tadi tuh Inarko berdiri cukup lama di depan kontainer itu. Dan dugaannya benar, disitulah bahan candy-nya disembunyikan. Membuat Mansik sangat senang, berbeda dengan si Kim yang sejak tadi pucat dan gatal. Yah, dia digigit semut api, tapi masalahnya pengobatannya harus disuntik. Sedangkan Kim trauma dengan suntikan. Jadinya yah, masalah beres, di mana paginya mereka dengan bangga ke kantor polisi bersama dengan sitaan barang tersebut. Malamnya mereka pun berpesta di traktir komisaris. Yang pasti Mansik sejak tadi tertawa sambil pamer keberhasilannya kepada si Bejo. Berbeda dengan si Kim yang sejak tadi kesal kepada Dongju. Apalagi Dongju sok-sok memberi perhatian kepada Hana. Alhasil ketika Dongju dengan semangatnya ingin pulang bersama Hana, Kim menariknya untuk nginap di rumahnya sebagai bentuk terima kasih karena telah menolong dan menonjoknya tadi. Yah, sebagai anak orang kaya, Kim punya banyak rumah, salah satunya apartemen di dekat kantor. Tapi karena Dongju gak mau sekamar dengan si Kim, ia terpaksa memilih ruangan yang dijadikan gudang. Dan karena itu, Dongju malah gak sengaja menemukan foto Hana saat masih pacaran dengan si Kim. Membuatnya kesal aja. Namun di bawah foto itu ada sebuah berita yang menjadi alasan mengapa si Kim hanya meraih medali perak. Nah, kembali ke masa lalu di mana Kim yang sampai final gak berkutik melawan wakil Prancis akibat kaki kanannya yang keseleo. Sehingga Dongju yang sudah lama saingan cinta malah dengan sengaja menunjukkan medali emasnya, membuat Kim semangat kembali. Tapi di ronde selanjutnya, yah, pedang musuh yang patah masuk lewat celah topeng dan hampir menusuk mata kiri si Kim. Dan itulah alasan mengapa ia trauma dengan benda tajam seperti pisau dan suntik. Membuat Dongju merasa bersalah, harusnya tadi ia menonjok bagian kanan si Kim. Karena itu ia pun pamit keluar bentar. Sementara si Kim merenung sejak tadi akibat sadar dengan kedekatan Hana dan Dongju. Apalagi sebelumnya ia melihat Scooby-Doo yang Hana beri nama sebagai Dongju. Gak berapa lama Dongju datang mengobati luka tonjokan tadi. Kan si Kim jadi malu, tapi Dongju malah memaksanya. Beralih ke mereka yang pusing dengan barang yang ditangkap itu, sehingga Joyong memutuskan untuk mengambil kembali barangnya saat polisi membawanya ke gudang barang bukti. Namun tiba-tiba terdengar suara aneh di bagasi mobil, sehingga mereka pun memeriksanya, yang ternyata itu Guangse. Yah, waktu itu Leo gak jadi membunuhnya akibat ibunya tiba-tiba nelpon. Toh meskipun preman, Leo sangat sayang kepada ibunya yang selalu melarangnya membunuh orang. Jadinya sekarang Guangse jadi bahan siksaan si Joyong akibat mendengar pembicaraan mereka tadi. Singkatnya, bahan candy itu pun diantar ke gudang barang bukti. Tapi masalahnya wali kota menghubungi komisaris, entah karena apa. Sedangkan Dongju yang masih diskors terpaksa menemani Mansik menemui Guangse. Yah, entah bagaimana caranya si Guangse berhasil kabur, membuatnya langsung nangis. Mengapa Mansik dan Dongju selalu membawanya ke dalam masalah itu. Tapi karena takut ditangkap, ia pun membocorkan apa yang didengarnya malam itu. Intinya ada mata-mata di kepolisian yang membocorkan kepada Joyong tentang jalur pengantaran barang bukti itu. Membuat mereka panik, apalagi Udin mengabari kalau komisaris mengalihkan banyak polisi untuk mengawal demo di balai kota. Artinya polisi yang menemani Hana dan Kim membawa barang itu cuma sedikit. Yah, demo itu memang diatur oleh si kambing, sehingga mereka pun bergegas menyusul sekaligus meminta Hana dan Kim untuk mengganti rute dan melewati terowongan yang jalannya memutar. Masalahnya adalah mereka nggak sadar kalau itu jebakan, padahal Guangse yang kabur dari Joyong sudah sangat janggal. Ya, malam itu Joyong sengaja membiarkan Guangse kabur dengan syarat Guangse harus membocorkan apa yang didengarnya, karena Leo memang sudah menunggu di terowongan itu. Ya, sesuai rencana mereka mencegat Kim yang ada di belakang kontainer, sedangkan mobil Hana yang di depan disabotase. Sialnya Mansik dan Dongju yang sampai terowongan gak bisa lewat karena dihadang. Tapi bukan Dongju namanya jika diam begitu saja. Beralih ke Udin yang menyusul bersama timnya si Bejo, namun sebuah mobil tiba-tiba menabraknya dari belakang. Sementara Hana terpaksa mengeluarkan senjatanya melawan orang-orang yang menyerangnya. Begitupun dengan si Kim dengan keahlian berpedangnya. Nah, khawatir dengan Hana, Dongju segera masuk ke terowongan, membuat Mansik panik bagaimana ia bisa melawan penjahat itu sendiri. Begitupun dengan Udin
yang harus duel melawan anak buahnya Leo akibat tim Bejo udah kabur sejak tadi. Kim sendiri berhasil mengalahkan komplotan di belakang, ingin segera menyusul Hana, tapi si Gondrong tiba-tiba muncul dengan pisaunya. Begitupun dengan Mansik yang meskipun berhasil mengalahkan orang-orang itu, tapi yang lain tiba-tiba lewat, di mana salah satunya menantangnya berduel. Masalahnya adalah Dongju harus melawan anak motor yang jauh lebih banyak itu, membuatnya mulai kewalahan. Ya, bagaimanapun kita berencana, terkadang hasilnya gak seperti yang diinginkan. Dan jika itu terjadi, satu-satunya yang dapat dilakukan hanyalah percaya kalau kita mampu mengalahkan semua masalah yang menghalangi tujuan itu. Sama seperti yang dilakukan Dongju. Motor yang awalnya jadi ancaman, akhirnya dijadikan alat untuk mencapai tujuannya. Yang pasti ketika teman-temannya terpuruk, ia akan selalu hadir sebagai penentu.